Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Baca-baca lagi guys. Sekarang saya akan baca hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai fadilah salat. Berhubung ya, belum lama ini ada satu artis ya kan? Tidak perlu saya sebutkan siapa namanya. Ini gembar-gembor di sosial media menyebutkan bahwa sholat ini bukan jaminan seseorang ini masuk surga. Mungkin dia ini belum pernah mendengar atau membaca hadis yang insya Allah berikut ini akan saya bacakan guys. Sekali lagi saya ini bukan ustadz juga bukan mubalik. Saya hanya manusia biasa yang ingin mendapatkan pahala abadi dengan amal sekecil-kecilnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah tabaraka wa ta'ala inni iftaradtu ala ummatika khamsa salawatin wa ahidtu 'indi 'ahdan annahu man hafadha 'alayhinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannata fi ahdi wa man lam yuhafid alaihinna fala ahda lahu indi, yang artinya dari Abu Qatadah bin Rib'i radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tabaraka wa taala berfirman, sesungguhnya Aku telah mewajibkan kepada umatmu sholat 5 waktu. Dan aku memberi jaminan bahwa barang siapa menjaga sholat 5 waktu pada waktunya, pasti aku akan memasukkannya ke dalam surga dengan jaminanku. Barang siapa tidak menjaga sholatnya, maka tidak ada jaminan baginya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dalam hadis lain dengan jelas diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada kita sholat 5 waktu. Barang siapa menjaga sholatnya, berwudu dengan sempurna, sholat pada waktunya, dan mendirikannya dengan khusyuk dan khudu', maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin untuk memasukkannya ke dalam surga. Barang siapa tidak melaksanakan hal ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan jaminan untuknya. Mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni atau mengadabnya. Begitu besar keutamaan sholat, sehingga dengan memperhatikannya seseorang termasuk ke dalam janji dan jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita perhatikan, jika seorang hakim atau orang kaya memberikan jaminan kepada seseorang dalam suatu tuntutan di mahkamah atau jaminan-jaminan yang lain, maka betapa orang itu akan merasa senang dan tenang, dan perbuatan hakim atau orang kaya itu akan dianggap sebagai jasa besar. Begitu pula halnya dengan sholat. Sholat adalah ibadah yang sangat mudah, tidak susah payah dalam mengerjakannya dan mendatangkan jaminan. Sedangkan yang memberikan jaminan adalah raja para raja, penguasa dunia akhirat. Bila kita lalai dan tidak memperdulikannya, siapakah yang akan rugi? Tentu kita sendirilah yang akan menanggung kerugian dan akan menyebabkan kebinasaan kita. Inilah para sedulur sekalian, mudah-mudahan dari hadis yang barusan sama-sama kita dengar menjadikan diri kita semangat dalam mengerjakan sholat, terutama sholat 5 waktu. Kerjakan dengan khusyuk khudu, wudunya juga benar, sempurna, sehingga Allah akan memberikan jaminan kita untuk masuk ke dalam surga. Jadi mudah-mudahan
video ini juga sampai kepada saudara kita, seorang artis itu, tidak perlu saya menyebutkan namanya. Mungkin dia ini belum pernah mendengar atau membaca hadis yang baru saja kita sama-sama dengarkan, bahwa sholat bisa memasukkan manusia ke dalam surga. Sebaliknya, seorang ini tidak mau mengerjakan sholat, maka wa'alam, mungkin Allah akan mengampuni atau Allah akan mengazabnya. Semoga video ini bisa sampai kepadanya atau kepada orang-orang yang dekat dengannya atau kepada orang-orang yang mengenal baik dengannya, sehingga dia bisa mendengar, bisa mengetahui, sehingga kata-katanya bisa lebih terjaga lagi, sehingga kata-katanya bisa bijak lagi dan tidak menyepelekan amalan-amalan agama. Karena bagaimanapun dia juga orang manusia, mungkin karena ketidaktahuannya sehingga dia berbuat seperti itu. Mudah-mudahan dari hadis yang barusan kita dengar, Allah berikan hidayah yang pertama adalah kepada diri kita sendiri, kemudian kepada siapapun, juga dari umat Nabi Muhammad SAW, sama-sama bisa mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke guys, kayaknya cukup sekian dari saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ada benarnya dari Allah, ada salahnya tutur kata itu dari pribadi saya sendiri. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.